pada bab 2 yaitu An Overview. Kerangka kerja tentang pengajaran dan pembelajaran. Pada tahun 1966, pencarian teori yang menggapai keisaran pribadi menghasilkan spektrum gaya mengejar Boston. Sejak saat itu, penyesuaian dalam berbagai aspek gaya telah dilakukan, namun kerangka teoritis yang mengikutinya tetap konstan. Spektrum disebut sebagai kerangka universal dan pemersatu. Kerangka yang sebagai struktur terdiri dari bagian-bagian yang dipasang yang berlaku di mana atau semua kasus, dan pemersatu berarti membuat menjadi satu kesatuan untuk menyatukan teori-teori yang digabungkan. Selanjutnya, tinjauan umum spektrum. Spektrum adalah teori yang dibangun dari satu persatu. Pengetahuan persatu, usulan mendasarkan dari spektrum adalah bahwa pengajaran diatur oleh satu proses pemersatu. Pengambilan keputusan. Setiap tindakan pengajaran yang sengaja merupakan konsekuensi dari keputusan sebelumnya. Pengambilan keputusan adalah perilaku utama atau utama yang mengatur semua perilaku yang mengikutinya. Selanjutnya, efek perkembangan. Mungkin pernyataan utama dalam pendidikan dan pengajaran adalah apa yang sebenarnya terjadi pada orang-orang ketika mereka berpartisipasi dalam satu jenis pengalaman atau yang lain. Pertanyaan mengapa dan untuk apa adalah terpenting dalam pendidikan. Struktur keputusan yang setiap gaya penting memengaruhi belajar yang sedang berkembang dengan cara yang unik, dengan menciptakan kondisi untuk pengalaman yang beragam. Selanjutnya, kebutuhan alat spektrum. Setidaknya ada 3 kebutuhan atau 4, yaitu pribadi, keragaman populasi siswa, berbagai tujuan pendidikan, perlunya infrastruktur pengajar, dan koheren, komprehensif, dan terpadu. Selanjutnya, perlunya kerangka kerja terpadu. Gaya mengajar spektrum mewakili 2 kapasitas berpikir dasar manusia, kapasitas untuk reproduksi dan kapasitas untuk produksi. Pemikiran reproduksi merupakan meniru ide, gerakan, model dikenal, dan prosedur, sedangkan pemikiran produksi bergantung pada penemuan prinsip, aturan, hukum, pengetahuan baru, gerakan baru, atau menciptakan model baru. Kesimpulannya itu peran guru dalam menggunakan spektrum adalah untuk memahami suatu gaya, mempelajari gaya menggabungkan ke dalam repertoar perilaku mengajar, berseriman dengan satu mengajar siswa yang berbeda, tugas yang berbeda, dan menyempurnakan pengoperasiannya. Diperlukan untuk mempelajari dan mengintegrasi gaya baru. Awalnya memang canggung. Saat mencoba sesuatu yang baru, seorang harus bertahan, mengidentifikasi perbedaan, memperbaikinya, dan mencoba lagi. Terima kasih.